Tidak bisa dipungkiri, dunia hari ini sedang panas. Geopolitik dunia sedang tegang. Pemimpin dunia saling serang di sosial media. Kata-kata lebih tajam dari kebijakan. Emosi lebih keras dari hikmat. Dan salah satu figur yang sering muncul dalam kegaduhan global adalah Presiden Donald Trump. Retorikanya keras, konfrontatif, dan sering membuat suasana menjadi semakin tegang. Masalah perang dagang dengan China, Meksiko, Kanada, belum lagi konflik tentang Gaza, lalu Iran, Venezuela, dan yang terakhir Greenland. Pertanyaannya bukan soal setuju atau tidak setuju dengan Trump, tetapi pertanyaan yang penting adalah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di tengah situasi seperti ini. Karena iman kita diuji bukan saat dunia sedang tenang, tetapi di saat dunia sedang ribut. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya, Pastor Lukas Kusuma, boleh melayani saudara dalam program Mesbah Mujizat dari kota Philadelphia, Pennsylvania, di Amerika. Dimanapun Anda menyaksikan program ini, doa saya biar kita makin teguh berdiri di dalam iman percaya kepada Yesus, di tengah-tengah tantangan, ketidakpastian dunia, dan gelora konflik yang sedang terjadi. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda bisa share program ini kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik dan pencet like-nya, dan subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan dengan tema pusingnya punya pemimpin yang suka ribut. Bagaimana kita harus bersikap? Sebelum saya mau disclaimer lebih dulu, bahwa podcast ini bukan bentuk dukungan maupun bentuk protes terhadap sikap politik dari Presiden Donald Trump. Namun podcast ini bertujuan untuk memberikan edukasi, memberikan insight yang penting tentang sikap yang benar sebagai orang yang percaya, tentunya berlandasan kepada kebenaran Alkitab. Jika Anda mau belajar, ayo coba ketik katakan, Alkitab adalah pedoman hidupku. Coba ketik lagi katakan, Alkitab pedoman hidupku. Nah, ayat kunci yang kita ambil dari Alkitab sebagai dasar tema kita dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita harus menjadi pembawa damai bukan saat semuanya penuh dengan damai, namun justru ketika terjadi konflik, terjadi ketegangan, permusuhan, pertengkaran, disitulah kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Setiap hari saat kita membuka berita, dan rasanya kepala makin pusing, kepala makin pening, bukan karena kurang informasi, tetapi karena terlalu banyak keributan demi keributan. Pemimpin saling serang dengan kata-kata maupun juga di sosial media, belum lagi buzzernya, kata-kata lebih tajam dari kebijakan, emosi lebih cepat daripada hikmat. Dan nama yang sering muncul di tengah kegaduhan ini adalah Donald Trump. Keras, frontal, ribut sana, ribut sini. Tentunya bagi saya yang ada di Amerika, ini merupakan hal yang kami alami, dan dimanapun Anda berada tentunya juga kita berdampak
dengan apa yang terjadi dari keributan demi keributan yang ada di dunia sekarang. Nah, pertanyaannya, bagaimana harusnya sikap kita sebagai orang percaya? Apakah kita ikut terbakar, emosi, marah, ataukah kita mendukung kebijakan Donald Trump membabi buta? Nah, izinkan saya memberikan sebuah pencerahan buat setiap kita. Saya mau membagikan ada beberapa sikap benar orang percaya ketika mempunyai pemimpin yang suka ribut. Yang pertama, jangan ikutan panas, tetapi tetaplah berkepala dingin. Jangan ikutan panas, tetapi tetaplah berkepala dingin. Ketika pemimpin ribut, godaan terbesar orang percaya adalah ikut reaktif, mengekspresikan emosinya, ikutan marah, ikut menghina, ikut membalas. Namun Alkitab mengajar kita dalam Yakobus 1 ayat 19, hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Saudara, ada dua kalimat penting. Lambat untuk berkata-kata, alias ada remnya, maupun lambat untuk marah. Berkata-kata bukan hanya secara verbal, tapi juga di sosial media, komen, dan sebagainya. Postingan, dan lambat untuk marah. Inilah yang Alkitab ajarkan buat kita. Kepala dingin adalah tanda kedewasaan rohani. Ayo coba ketik, katakan, saya tidak boleh ikutan ribut. Kepala dingin adalah tanda kedewasaan rohani. Trump boleh panas, politik boleh gaduh, tetapi orang percaya dipanggil untuk hidup dengan hikmat, bukan dengan emosi. Ingat bahwa air mendidih, air yang panas tidak bisa memadamkan api, namun hanya air yang dingin yang bisa memadamkan api. Dunia tidak butuh emosi tambahan. Dunia butuh hikmat dan kepala dingin. Orang dunia bereaksi, namun orang percaya harus merespon dengan hikmat dan berkepala dingin. Tentunya kita boleh menyatakan pendapat, kita boleh bebas menyatakan sikap politik kita, tapi jangan ikutan emosi, jangan ikutan bertengkar. Sekalipun pemimpin ribut, sekalipun dunia gaduh, keluarga kita, diri kita, komunitas kita, gereja kita, tempat kita kerja, harus tetap adem dan tetap rukun. Yang mau coba ketik, harus tetap adem dan rukun. Di saat dunia panas, tetapi kita sebagai gereja harus tetap damai, rukun, kompak, bersatu. Buat apa kemudian kita ikut tersurut dengan kemarahan, emosi, kegaduhan? Ada rumah tangga yang sampai mau bercerai karena suami istri beda pendapat politik. Yang satunya mendukung Trump, yang satunya anti-Trump. Nah, tentunya itu konyol kan? Karena kalau sampai kita ikutan ribut, ikutan panas, ikutan terpancing emosi, justru kata-kata yang menyakitkan dan sikap emosi yang tidak akan membawa kebaikan. Saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kita, jangan ikutan panas ketika suasana sedang panas. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk jadi microwave, memanaskan suasana. Namun kita dipanggil oleh Tuhan menjadi freezer, pendingin keadaan, seperti air conditioner
supaya keadaan jadi tenang, suami istri juga tidak sampai berantem, orang tua anak tidak sampai ribut, karena kita tidak mau terpancing emosi, hanya karena kita punya pemimpin yang suka ribut. Yang kedua, sikap benar sebagai orang percaya. Doakan para pemimpin, bukan mengutuki. Mengutuki pemimpin memang terasa lega. Memberikan sumpah serapah, kata-kata kotor terhadap pemimpin, memang terasa memberi kelegaan. Tetapi doa justru membawa kuasa perubahan. Saudara, doakan para pemimpin, bukan justru dikutuki. Lihat Alkitab mengatakan dalam 1 Timotius 2 ayat pertama sampai yang kedua. 1 Timotius 2 ayat pertama sampai yang kedua. Doakanlah raja-raja dan semua pembesar. Kita diajar oleh Alkitab, doakanlah raja-raja, pemimpin, penguasa, dan semua pembesar. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, dan juga bagi semua orang percaya. Latar belakang ayat ini ditulis bukan saat pemimpin yang menguasai Israel yang waktu itu dijajah oleh Roma adalah pemimpin yang adil, kaisar yang ramah, bukan. Tetapi saat itu justru ketika Paulus menuliskan ayat ini, doakanlah raja-raja dan semua pembesar. Kita tahu konteksnya, sejarahnya, itu adalah saat Israel dijajah oleh pemerintahan Roma, kaisar Roma yang keras dan yang menindas. Apa yang kita bisa belajar? Ayat doakanlah raja-raja dan semua pembesar, bukan mengutuki, bukan mensumpah serapai. Ini dilakukan oleh Paulus ketika kaisar Roma yang menjajah Israel begitu kejam, keras. Dan Anda tahu kan, akhirnya sejarah gereja mencatat Rasul Paulus mati dipancung oleh Kaisar Nero dari Roma. Menarik sekali bahwa justru sekalipun kaisarnya jahat, bengis, kejam, bahkan membunuh Paulus, menganiaya banyak orang Kristen pada zaman itu. Orang-orang Kristen ditangkap, diadu, berperang melawan binatang-binatang buas. Dan Anda tahu itu sangat sadis, sangat mengerikan. Tapi Paulus menuliskan atas hikmat dan perintah Tuhan, doakanlah raja-raja dan semua pembesar. Saudara, apapun keunikan Donald Trump, suka ribut, kebijakan yang mungkin bagi kita tidak setuju dan sebagainya. Namun, kita dipanggil bukan untuk mengutuki, bukan untuk sumpah serapah, tapi mendoakan. Karena doa itu besar kuasanya. Ayo coba katakan, lebih baik berdoa, bukan mengutuki. Ketika kita berdoa bagi raja-raja, presiden, pemimpin, doa bukan berarti setuju. Namun doa berarti percaya bahwa Tuhan masih sanggup bekerja intervensi bagi pemimpin bangsa kita. Ingat Alkitab menjelaskan ketika akhirnya doa Daniel yang setia berdoa 3 kali sehari. Dan akhirnya walaupun dia dimasukkan ke dalam yaitu saudaraku gua singa, tapi Tuhan luputkan. Doa akan memberikan sebuah keluputan dari masa sulit, pertolongan yang ajaib. Dan akhirnya justru hati raja dan para pembesar-pembesar kerajaan saudaraku Media Persia waktu itu akhirnya malu dan melihat bahwa Allah yang disembah oleh Daniel itu berkuasa. Sampai Daniel diangkat menjadi pejabat tinggi. Bahkan semua diperintahkan untuk menghormati Allah, Yehova yang disembah oleh Daniel. Kekasih Tuhan, ayo kita belajar percaya. Doa itu besar kuasanya. Mungkin bagi Anda yang tinggal di negara Indonesia, Australia, mungkin di Taiwan, mungkin di Eropa, mungkin ada juga yang di daerah saudaraku Arab, dimanapun Anda menyaksikan program ini, mungkin pemerintahan kita sedang tidak baik-baik.
Pemerintah di mana kita ada, penguasa mungkin korup, penguasa yang lalim. Tetapi ayo, kita dipanggil untuk berdoa. Alkitab mengajar, berdoalah untuk kesejahteraan kotamu. Berdoalah untuk kesejahteraan negara. Karena kesejahteraannya juga kesejahteraan kita. Nah, kalau kita sumpah serapah mengutuki negara kita, mengutuki pemimpin kita, maka kita juga akan kena kutuk. Karena kita tinggal di negara yang kita kutuki sendiri. Betul? Jadi, ayo belajar untuk kita betul-betul mendoakan. Doa besar kuasanya. Teriakan tidak mengubah arah angin. Tetapi orang yang menaikkan layar dengan benar, justru akan tetap melaju di tengah angin yang bertiup. Doa juga menyelesaikan semua masalah. Doa menyesuaikan kita dengan arah kemana Tuhan berada. Doa adalah cara orang percaya mempengaruhi dunia tanpa kehilangan kasih. Doa bisa mengubah hati raja, hati presiden, hati pejabat, hati hakim, dan doa bisa mengubah sikap politik yang jahat, diubah justru mendatangkan kebaikan. Ingat bagaimana Ratu Esther di dalam kitab Esther dalam kerajaan Suraku Media Persia. Dia mengajak semua orang Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam. Dan mereka berdoa mencari minta pertolongan Tuhan atas sebuah keputusan raja, atas usulan pejabat yang kejam, yang benci dengan orang Yahudi, yaitu Haman. Akhirnya justru gara-gara kuasa doa, di hari yang sama, Tuhan membalikkan keadaan. Akhirnya itu hari kemenangan, hari pembelaan Tuhan bagi bangsa Yahudi. Saya percaya apapun rancangan-rancangan undang-undang yang mungkin bisa merugikan, tapi kalau kita berdoa sebagai orang percaya, maka saya yakin Tuhan bisa intervensi. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Kalau dulu doa kita dijawab Tuhan, hari ini dan hari esok, doa kita pun akan dijawab Tuhan. Yang percaya coba ketik katakan, doaku besar kuasanya. Amin. Yang ketiga, sikap benar orang percaya ketika punya pemimpin yang suka ribut. Yang ketiga, tetap lakukan kebaikan di tengah kekacauan. Saat dunia kacau, banyak orang berhenti berbuat baik karena sudah lelah, sinis, bahkan kebakar emosi. Namun Alkitab mengajar untuk kita tetap melakukan kebaikan di tengah kekacauan. Roma 12 ayat 21. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan, bukan dengan membalas kejahatan, lebih jahat lagi, bukan. Tapi Alkitab mengajar, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayo coba ketik katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan adalah bentuk perlawanan rohani yang paling sunyi, namun paling kuat dan berdampak. Kita mungkin tidak bisa mengubah Gedung Putih atau White House di Washington DC, tetapi kita bisa mengubah cara bicara kita, cara kita memperlakukan sesama kita, cara kita menghadirkan Kristus di dalam keseharian kita. Ingat, ketika kita ada di ruangan yang gelap pekat, buat apa kita mengutuk? Buat apa kita marah-marah, emosi? Ketika kita ada di ruangan yang gelap pekat, nyalakan saja lilin. Ketika lilin itu menyala, kegelapan akan mundur, pergi, dan ruangan itu akan mulai terang. Demikian juga ketika keadaan makin panas, nggak usah saling menyalakan lagi, tetapi mari kita belajar, jadilah seperti lilin yang menyala, dan itu akan membuat semua kegelapan akan mundur. Mari kita terus lakukan kebaikan di tengah-tengah suasana yang panas ini. Percayalah, kebaikan-kebaikan kecil di tangan orang benar akan lebih kuat dari kekuasaan besar tanpa kasih. Percaya ini waktunya. Ayo,
Di tengah masa sulit bagi rekan-rekan sesama diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika, kebijakan imigrasi yang mungkin kurang menguntungkan, tapi tetap lakukan kebaikan. Jangan malah berbuat kriminal, jangan malah melanggar hukum, tetapi lakukan kebaikan. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang keempat, yang terakhir, sikap benar orang percaya. Yang harus kita lakukan, yang keempat, bergantunglah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Alkitab mengajar kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ingat, Trump bukan juru selamat. Pemimpin manapun bukanlah Mesias. Mazmur 146 ayat yang ketiga berkata, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat menyelamatkan. Kita harus percaya kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Harapan yang digantungkan kepada manusia pasti akan mengecewakan. Tetapi harapan kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, saya mau berharap hanya kepada Tuhan. Iman yang sehat tidak naik turun mengikuti berita. Namun iman yang dewasa berdiri teguh karena tahu Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap pegang kendali, bahkan Tuhan bisa mengubah hati raja-raja. Berita seperti ombak naik turun, tetapi Tuhan seperti jangkar, tetap di tempat dan dapat kita andalkan. Ketika dunia tidak memberi kepastian buat kita, hanya Yesus yang memberi kita kepastian. Hanya Yesus Raja Damai yang bisa memberi kita damai di tengah keributan. Hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup yang bisa memberi kita jalan keselamatan, kehidupan, dan bahkan juga kebenaran. Hari ini kalau ada saudara yang dalam keadaan stres, Anda mungkin sudah sekian lama sulit tidur, Anda panik dengan semua yang sedang terjadi, datang pada Yesus, buka hatimu, undang Yesus, Raja Damai, Juru Selamat itu, Tuhan Sang Pencipta, untuk menguasai hidupmu. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hari ini buka hatimu, katakan, Tuhan Yesus, aku undang kau masuk dalam hidupku, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku percaya Yesus Allah dan Rajaku. Ampuni dosa-dosaku. Dan Anda mendapatkan keselamatan dalam Yesus. Serahkan dirimu untuk dibaptis, datang ke gereja lokal. Ingat, saudaraku, bersandarlah hanya kepada Tuhan dan bukan pada manusia. Jika damai kita hilang karena pemimpin ribut, berarti damai kita belum berakar kepada Tuhan. Namun saat damai kita berakar hanya kepada Tuhan, dunia boleh gonjang-ganjing, pemerintah boleh mengalami banyak kegoncangan, ekonomi boleh mengalami morat-marit, tapi kita tetap punya damai karena Tuhan pegang kendali. Yang setuju, katakan, Tuhan pegang kendali. Saudaraku, sebagai penutup, mari kita merenungkan, saat Trump ribut dan dunia memanas, kita tidak ikut-ikutan panas. Kita harus tetap berkepala dingin, hatinya adem. Kita tidak kehilangan kasih, karena kita terus mendoakan, dan doa besar kuasanya. Kita tidak boleh berhenti berbuat baik, karena kita diajar mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan kita tidak memindahkan harapan dari Tuhan kepada manusia, namun kita terus berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Mazmur 29 ayat 10 berkata, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Percaya, Tuhan Yesus Raja segala Raja, yang bisa mengubah, mengendalikan, membatalkan semua yang buruk, dan hanya apa yang baik saja. Dunia ribut karena takut kehilangan kuasa.
namun orang percaya tenang karena tahu siapa yang berdaulat. Ayo coba ketik katakan Yesus yang berdaulat. Hari ini siapa saudara yang mau tetap berkepala dingin di tengah kegaduhan yang ada, yang mau tetap berdoa dan bukan mengutuki, yang mau terus berbuat baik, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan yang terus mau berharap pada Tuhan, yang mau angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Terima kasih buat pesan renungan hari ini Tuhan. Tuhan jamah setiap kami, dimanapun kami berada, di kota, di negara manapun, tapi tanganmu tak kurang panjang, menjamah, melawat kami. Tuhan yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang ketakutan, khawatir Tuhan berikan damai dan ketenangan dalam Yesus. Yang dalam keadaan sedang marah-marah, emosi, sedang ribut, berikan Tuhan damai-Mu, supaya kami tetap bisa tenang di tengah-tengah keributan. Tuhan, kami berdoa memberkati pemerintahan Amerika, memberkati pemerintahan Indonesia, memberkati pemerintahan bangsa-bangsa, memberkati pemerintahan Israel, juga Palestina, dan juga Tuhan kami berdoa, biar bangsa-bangsa ini Tuhan, boleh hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Kami tahu memang sudah dinubuatkan Alkitab, akan terjadi perang besar kembali, tetapi kami minta anugerah-Mu, minimal kami minta Tuhan supaya terus ada damai sejahtera, ada pelindungan Tuhan buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami berdoa anugerah-Mu menyertai, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Di dalam nama Yesus, semua kita berkata, amin, 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 amin. Ayo coba ketik lagi, katakan, hanya Yesus andalanku. Hanya Yesus andalanku. Saudara, kalau Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, supaya makin banyak orang yang diberkati oleh program ini, dan juga komen yang baik, pencet jempolnya, like-nya, subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Jangan lupa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook juga ada Bethany Church atau Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat akan hadir tiap hari Selasa dan hari Jumat, ya, jam 7.30 malam waktu Jakarta. Dan saudaraku, tiap malam juga hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya, Sabtu, kami akan hadir juga dari program YouTube channel Bethany Miracle Center. Hari Minggu juga ada 2 kali ibadah secara live dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania, di Amerika. Hari ini apapun tantangan yang kita hadapi, tetap lakukan firman dan percaya, walaupun terasa pening, pusing, punya pemimpin yang suka ribut, tapi di dalam Yesus kita tenang, kita damai, dan Tuhan yang pegang kendali. Sampai berjumpa lagi, jangan terus pusing. Ayo tetap sukacita. God bless you all. Sampai berjumpa lagi.